B. Pemohon sebagai warga negara yang berwenang, berkecakapan, untuk melakukan upaya bela negara. Dalam penjelasan pemohon pada risalah syarat kedudukan hukum pemohon, terpaparkan dengan jelas bahwa pemohon adalah warga negara yang berkecakapan untuk melakukan suatu upaya bela negara. C. Tinjauan pemohon atas pemilu 2019 dan hal-hal yang mendasari perlu melakukan tindakan upaya bela negara. Bersandar hanya pada teks kalimat peraturan perundang-undangan tentang calon presiden yang tidak menegaskan calon presiden harus dari warga negara berkebangsaan Indonesia asli, walau sebenarnya pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut hemat pemohon, belumlah perlu. Tidaklah diperlukan sikap terlalu curiga mengingat asas-asas pokok presiden dari orang Indonesia masih terjaga baik pada konstitusi, yakni pada pembukaan UUD 1945 serta tidak adanya hal-hal yang tidak wajar berkaitan dengan hal kepemimpinan itu. Tetapi setelah muncul hal-hal yang tidak lazim menurut pemohon pada pemilu 2019 telah mengusik perhatian pemohon untuk menelisik. Menyimak beberapa kejadian yang patut diduga tidak wajar pada pemilu 2019, pemohon menjumpai hal-hal berikut. Regulasi pencoblosan KPU 2019 yang tidak berimbang tidak memenuhi prinsip adil. Regulasi pencoblosan pemilu 2019 adalah sebagai berikut. 1. Tanda coblos pada 1. Kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. 2. Tanda coblos lebih dari 1. Kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. 3. Tanda coblos tepat pada garis 1. Kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Berkenaan regulasi aturan pencoblosan KPU 2019, pemohon mengajukan bukti P15. Secara sepintas tidak ada yang dirugikan dengan regulasi ini. Tetapi bila diperhatikan secara seksama pada regulasi nomor 2, maka didapatkan aturan yang tidak berimbang tersebut sebagai berikut secara hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam menjelaskan perkara hukum dibenarkan oleh Hans Kelsen, perumus teori hierarki norma hukum atau norma jenjang hukum sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Syamsuddin Nur, SH, MH dalam bukunya Hak Ingkar Hakim Konstitusi halaman 29 paragraf pertama setelah subjudul Penjelasan ketidakberimbangan regulasi nomor 2. Secara hipotesis, pemohon uraikan di bawah ini. Bersumber dari teori probabilitas tentang suatu galat error, selalu dapat muncul pada suatu kejadian. Bila diterapkan pada kasus ini yaitu surat suara, kemungkinan bahwa surat suara telah terdapat satu coblosan halus, sebut coblosan awal, diterima pemilik hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada. Dengan mengabaikan dahulu nilai persentasi jumlah surat suara coblosan awal yang lolos, pemohon fokus pada efek dari coblosan, sebagai berikut. A. Coblosan halus ada pada kolom nomor 1. Kondisi bahwa pemilik hak pilih mencoblos pada kolom 1. Surat suara sah, karena dua coblosan berada pada kolom yang sama. Keuntungan ada pada calon nomor 1. Mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1. 2. Kondisi bahwa pemilik hak pilih tidak melakukan pencoblosan. Surat suara sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 1. Keuntungan otomatis untuk calon nomor 1. 3. Kondisi bahwa pemilik hak pilih mencoblos nomor 2. Surat suara tidak sah, karena walau ada dua coblosan pada kolom yang berbeda. Kerugian ada pada calon nomor 2, karena mencoblos kolom 2 artinya memilih calon nomor 2. Tetapi suara hangus oleh adanya coblosan pada kolom 1. B. Coblosan halus ada pada kolom nomor 2. 1. Kondisi bahwa pemilik hak pilih mencoblos pada kolom 1. Surat suara tidak sah, karena ada dua coblosan pada kolom berbeda pada surat suara. Kerugian ada pada calon nomor 1. Mencoblos kolom nomor 1 artinya memilih nomor 1. Tetapi suara hangus oleh sebab adanya coblosan pada kolom nomor 2. 2. Kondisi bahwa pemilik hak pilih tidak melakukan pencoblosan.
Surat suara sah, karena telah ada coblosan pada kolom nomor 2. Keuntungan milik calon nomor 2. 3. Kondisi bahwa pemilik hak pilih mencoblos nomor 2. Surat suara sah, karena walau ada 2 coblosan tetapi masih dalam satu kolom. Keuntungan tetap ada pada calon nomor 2. Selanjutnya, penelusuran pemohon lanjutkan pada kemungkinan bahwa beberapa surat suara pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan pemilik hak pilih. Serah terima. Untuk mengetahui hal ini, acuan pemohon untuk menentukan ada tidaknya pencoblosan secara sengaja atau telah tercoblos tersebut adalah pada penilaian menurut pemikiran yang wajar. 1. Besaran dalam jumlah akumulasi surat suara tidak sah nasional. 2. Angka tertinggi jumlah surat suara tidak sah di kelurahan. 3. Kemungkinan keseragaman angka jumlah surat suara tidak sah dalam satu kelurahan. 4. Kemungkinan keseragaman angka jumlah surat suara tidak sah dalam satu kecamatan. Setelah melakukan pencarian secara langsung pada situs resmi KPU di www.kepu.go.id fokus pada surat suara tidak sah, pemohon dapatkan data-data berikut. Dengan catatan penilaian langsung oleh pemohon, tulisan cetak tebal, bold. 1. Angka akumulasi surat suara tidak sah yang tidak wajar, yaitu secara sampel pada kisaran angka 8.400.000 surat suara, yaitu dari operasi matematis perkalian angka sampel surat suara tidak sah dan angka sampel TPS. Angka sampel jumlah surat suara tidak sah adalah 14, angka sampel TPS adalah 600.000. Sehingga 14 X 600.000 sama dengan 8.400.000 surat suara. 2. Angka tertinggi surat suara tidak sah yang pemohon jumpai sebenarnya adalah 56 yaitu di Provinsi Jawa Barat. Tapi berhubung data penyimpanan flash disk dan memory card telah rusak sebahagian, maka untuk pembuktian pemohon hanya mengajukan yang nilainya 42. Hal tidak wajar. 3. Dari hasil pencarian pemohon telah menjumpai keunikan bahwa telah terjadi banyak angka seragam jumlah suara tidak sah dalam satu kelurahan, bahkan pada angka terbilang tinggi, yaitu angka 22, 14. 7. Tidak wajar. 4. Hal kejadian unik pada nomor 3, ternyata tidak hanya terjadi dalam satu kelurahan saja, tetapi juga pada tingkat yang lebih tinggi yaitu kecamatan yang juga pada bilangan angka tinggi, 22, 20, 14, 7. Hal tidak wajar. 5. Sebagai tambahan hasil penelusuran pemohon, selain bahwa angka jumlah surat suara tidak sah yang seragam yang bernilai angka tinggi, pemohon juga menemukan kejadian yang hal sangat tidak wajar yaitu angka-angka jumlah surat suara tidak sah yang tidak hanya seragam tetapi juga berpola yaitu pola kelipatan 7, 7, 7 plus 1, 7 sampai 1, 14, 21 hingga 42. Terlihat sekarang adanya kesesuaian antara acuan yang pemohon buat dan data uji yang pemohon terima. Cukuplah bagi pemohon untuk menyatakan telah terdapat bukti pendahuluan untuk menyatakan bahwa beberapa surat suara pemilu 2019 telah tercoblos sebelum sampai kepada pemilik hak pilih suara. Sebagai catatan, untuk sampai pada pernyataan sah beberapa surat suara pemilu telah tercoblos sebelum sampai pada tangan pemilik hak pilih. Menurut hemat pemohon, perlu tambahan pembuktian ada tidaknya perolehan suara auto, juga oleh akibat dari regulasi pencoblosan KPU nomor 2 untuk para calon presiden kontestasi 2019 atau salah satu calon. Selanjutnya pemohon memandang bahwa telah terjadi kealpaan oleh KPU dalam membuat regulasi pencoblosan untuk pemilu tahun 2019. Oleh karenanya, terkait Undang-Undang Pemilu 2019, patut diduga telah terjadi pemanfaatan kealfaan KPU pada pemilu 2019 dijadikan sebagai percobaan untuk tolok ukur pada pemilu selanjutnya untuk meloloskan bangsa bukan berkebangsaan Indonesia tetapi berkewarganegaraan Indonesia untuk menjabat jabatan presiden pada pemilu tahun 2024, atau selanjutnya. Kekhawatiran sedemikian wajar menurut pemohon sebagai bentuk kewaspadaan dan tidak perlu terjadi apabila pada pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pernyataan dengan jelas bahwa calon presiden harus dari dan hanya dari warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli. Untuk pembuktian adanya hal tidak wajar dan hal sangat tidak wajar,
Pemohon mengajukan bukti P16, bukti P17, bukti P18, bukti P19, bukti P20, bukti P21, bukti P22 dan bukti berikutnya dengan penomoran secara berurut bila diperlukan baik bukti berupa surat maupun video.